Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati Bapak Dr. Misnen selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian ekonomi Islam, dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan. Di sini saya Abdullah Ghufranul Musta'an akan mempresentasikan proposal tesis saya yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Misnen. Proposal tesis saya di sini berjudul Analisis Usaha Tambang Pasir dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Studi kasus di Kabupaten Lumajang. Demi mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu baik yang berada di dalam maupun di luar permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan menjadi bernilai apabila dimanfaatkan atau diolah dengan baik oleh manusia. Oleh karena itu, seringkali manusia mengeksploitasi sumber daya alam yang sifatnya terbatas secara berlebihan untuk mencapai keinginan semata. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi tanah yang subur dan melimpahnya bahan material bangunan seperti pasir dan bebatuan. Sektor pertambangan merupakan salah satu tumpuan perekonomian di Kabupaten Lumajang selain pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini dikarenakan potensi sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang cukup melimpah. Di antaranya terdapat beberapa jenis bahan tambang yang telah diidentifikasikan. Salah satu sektor pertambangan yang potensial di Kabupaten Lumajang adalah material pasir, besi, dan pasir aliran Sungai Gunung Semeru. Pertambangan atau pengerukan pasir yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan yang positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat. Adanya aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang ialah terbukalah lapangan pekerjaan secara otomatis sehingga kebanyakan masyarakat Lumajang memanfaatkan aktivitas pertambangan dari menjadi buruh, pengusaha, penadah pasir, bahkan menjadi sopir truk untuk menghidupkan perekonomiannya. Dari segi positif, aktivitas pertambangan merubah perekonomian lingkungan dan masyarakat dan gaya hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah meluapnya erupsi air laut ke lahan pertanian dan membuat area pertanian menjadi rusak. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kegagalan panen dan kerusakan jalan umum, kerusakan lahan, pencemaran air dan pencemaran udara serta suara, juga kerusakan fasilitas jalan. Pertambangan tersebut selain menopang perekonomian juga berdampak sosial. Dari sisi lain, pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang ini sangatlah produktif untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Lumajang. Akan tetapi, hal ini belum dikaji terkait tingkat sensitifnya para pengusaha penambang terhadap tingkat halal haramnya cara mendapatkan atau kegiatan pertambangan di dalamnya. Jika cara mendapatkan pasir atau proses pertambangan dinilai haram dalam Islam, maka pendapatan yang didapatkan secara otomatis haram. Maka dengan ini akan ditinjau dari hukum Islam dan lebih spesifiknya pandangan syariah tentang bagaimana hukum ekonomi syariah memandang usaha pertambangan di Kabupaten Lumajang. Meskipun demikian, perbuatan sebagian masyarakat berlawanan dengan hukum karena masyarakat tidak memiliki izin tambang. Hal ini dikarenakan minimnya penegakan hukum di sana yang membuat masyarakat semakin merajalela dalam melakukan pertambangan. Selain itu, masyarakat tidak memperdulikan dampak apa yang akan terjadi sesudahnya. Dari latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini menjadi 3 hal.
yakni bagaimana usaha tambang pasir dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kemudian yang kedua ialah bagaimana dampak usaha tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Yang ketiga, bagaimana pandangan syariah terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, dengan tujuan masalah yang pertama untuk menganalisis seberapa dominan usaha tambang pasir untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang. Yang kedua, untuk menganalisis dari segi dampak yang terjadi dalam aktivitas usaha tambang pasir di Kabupaten Lumajang, serta untuk menganalisis pandangan syariah terhadap usaha tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Adapun manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masing-masing pihak, diantaranya ialah bagi peneliti itu sendiri. Bagi peneliti diharap dapat mendapat pengetahuan dan data yang real dengan cara penelitian dan observasi yang nantinya akan mendapatkan manfaat ilmu tentang dampak adanya pertambangan besar yang ada di Kecamatan Pasirian tersebut dari segi ekonomi maupun sosial. Kemudian bagi pelaku usaha diharapkan dengan adanya penelitian ini, para pelaku usaha dapat merubah hal yang perlu dirubah dari gaya usaha, menjaga kelestarian lingkungan atau sumber daya alam, dan menambah pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemudian bagi peneliti selanjutnya ialah diharap dapat menambah suatu referensi dan dapat memacu penelitian yang lebih baik dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya ialah definisi istilah. Ada beberapa istilah yang berkenaan dengan judul yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Selanjutnya ialah kondisi sosial. Kondisi sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang melakukan hubungan timbal balik yang bersifat konstan atau interaksi sosial yang terjalin antar penambang pasir di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya ialah ekonomi lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ekonomi lingkungan adalah aktivitas manusia dalam bidang ekonomi untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat pada jangka waktu tertentu sebagai hasil jasa atas faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi nasional. Kemudian, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output atau hasil dari sebuah proses pengelolaan input sumber daya yang tersedia, di mana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dan spiritual. Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi yang diukur dari pemenuhan input keluarga, dan kesejahteraan material yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Kebanggaan keluarga di sini juga masuk dalam kesejahteraan sosial mengenai tempat tinggal serta pendidikan, yaitu tinggi atau rendahnya taraf hidup seseorang ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan masing-masing keluarga. Kemudian ialah pandangan Islam dalam pertambangan hukum. Menurut
MOI, barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Selanjutnya ialah landasan teori. Landasan teori mengenai pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan, mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, sampai dengan pemasarannya. Prospeksi di sini ialah kegiatan penyelidikan awal suatu daerah dalam upaya mendapatkan berbagai mineral berharga. Kemudian eksplorasi yaitu mengadakan penyelidikan terutama mengenal sumber daya alam yang terdapat di suatu tempat. Selanjutnya evaluasi yaitu menentukan nilai, kemudian development yaitu menghasilkan, eksploitasi yaitu mendaya gunaan penjualan atau pemasaran bahan galian. Adapun jenis-jenis tambang di sini ialah minyak bumi, batu bara, tanah timah, biji besi, tembaga, intan, pengelolaan pertambangan atau galian seperti pasir. Selanjutnya juga mengenai ekonomi masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa ekonomi masyarakat ialah aktivitas manusia dalam bidang ekonomi. Pada dasarnya adalah untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat pada jangka waktu tertentu sebagai hasil jasa atas faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produksi nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Kemudian untuk melihat ke tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka bisa dilihat dari kriteria indikator kesejahteraan menurut BPS. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang kependudukan, kesehatan, dan gizi, pendidikan, ketenaga kerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, perumahan dan lingkungan, serta sosial lainnya. Dari aspek hukum berarti keterlibatan rakyat secara hukum dalam pengusahaan pertambangan. Bentuk keterlibatan itu berupa pengakuan atas hak-hak adat masyarakat atas lahan dan sumber daya alam, semacam pemegang saham. Dari aspek fisik berarti rakyat berhak menikmati sarana dan prasarana atau fasilitas yang telah dibangun oleh perusahaan pertambangan. Dari aspek non-fisik berarti perusahaan pertambangan menciptakan lapangan pekerjaan dan memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan hidup rakyat. Dari aspek ekonomi berarti meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian rakyat dan memberikan suatu kontribusi. Dalam sistem konsep pengelolaan sumber daya menurut Islam ialah sistem dalam pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan sistem pengelolaan yang baik yang tidak merugikan orang lain, memperhatikan sumber daya alam, lingkungan, dan sosial. Sumber-sumber daya alam itu dipergunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk dipergunakan segelintir orang atau kepentingan pribadi. Setiap orang harus mencari sumber-sumber daya alam dengan benar, baik, dan jujur. Meskipun sumber-sumber daya alam tersebut telah diperoleh dengan cara yang benar, tetapi tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan persyaratan keamanatan, yaitu untuk kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Tidak seorang pun berhak menghancurkan sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah. Selanjutnya ialah metode penelitian.
Pendekatan dan jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya ialah berlokasi di pertambangan Kecamatan Pasirian, Lumajang, karena tambang tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang besar. Subjek penelitian dalam penelitian ini atau informan yang ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Subjeknya adalah pengusaha tambang pasir, usaha penambang rakyat, masyarakat lingkungan sekitar pertambangan. Selanjutnya, sumber data yang akan diperoleh untuk melengkapi penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, serta kepustakaan. Metode analisis data di dalam penelitian ini ada 3 langkah. Yang pertama ialah reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya ialah keabsahan data. Dalam penelitian ini menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Tahapannya yang pertama ialah membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, kemudian membandingkan penyampaian saat diumum dengan secara pribadi. Kemudian membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen penelitian. Cukup itu yang bisa saya presentasikan. Saya sampaikan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.